Di malam yang sepi dan hening, hanya cahaya bintang yang menyinari. Seorang petinju profesional melihat seorang anak sedang terduduk di sisi jalan sendirian. Terlihat anak itu sangat lusuh dan wajahnya penuh dengan luka lebam. Melihat anak itu, sang petinju tiba-tiba bertanya, "Kenapa begitu murung? Apakah kau telah terjatuh dalam gelapnya dunia? Aku punya satu berita baik untukmu. Simak baik-baik perkataanku. Bintang-bintang ini bersinar hanya untukmu. Kita akan berjumpa lagi saat kau menjadi lebih kuat." Inilah kisah The Boxer. Beberapa tahun setelah kejadian itu, sekarang kita diperlihatkan suasana di sebuah tempat pelatihan tinju. Para petinju di sana dibuat tak habis pikir karena kamp pelatihan mereka kedatangan sosok agung di dunia tinju, yakni pelatih K. K adalah seorang pelatih yang sudah berhasil menciptakan 5 petinju terhebat yang semuanya pernah menjadi juara dunia. Di dunia tinju, dia adalah pelatih greatest of all time. Ketua pelatih di camp tersebut merasa kagum dengan kedatangan K. Ia mengetahui bahwa K sedang mencari bibit unggul berbakat ke seluruh penjuru dunia. Namun ia tak menyangka K akan datang ke tempatnya. Di ring tinju, terlihat seorang bocah ajaib sedang melakukan latih tanding. Ia bernama Ryu. Ryu terlihat santai menghindari setiap serangan lawan dan menghabisi lawannya hanya dengan satu jab saja. Dikarenakan pelatih di sana tidak disebutkan namanya, kita sebut saja dia Maman. Maman memperkenalkan Ryu sebagai atlet muda berbakat, bahkan menyebutnya sebagai si jenius yang hanya muncul 100 tahun sekali. Maman pun meminta pendapat K mengenai performa Ryu saat ini. Namun K yang melihat Ryu malah mempermainkan lawannya merasa tidak bisa melihat kemampuan sesungguhnya. K menyuruh Maman untuk mengganti lawan Ryu dengan petinju profesional yang paling kuat di camp tersebut. Maman langsung memanggil Chul. Maman sempat khawatir karena Chul adalah petarung di kelas yang berbeda dengan Ryu. Bagi yang belum mengerti tinju, Mimin bantu jelasin ya. Jadi, di dunia tinju ada yang namanya tingkatan kelas. Setiap kelas ada ranking dan peringkat juara, di mana berat badan petinju menjadi penentu kelas mereka. Chul berada di kelas super middleweight peringkat ketiga, sementara Ryu tentu saja belum memasuki tahap profesional dan masih remaja. Lanjut ke cerita. Chul kaget dengan kehadiran K. Ia sangat kagum dan ini adalah pertama kalinya ia melihat sosok legendaris itu secara langsung. Ryu yang melihat Chul datang sedikit pun tak merasa gentar, ia malah tersenyum lebar. Maman mengingatkan Chul untuk tidak terlalu serius dan bermain pelan saja. Melihat lawannya hanya seorang remaja, Chul pun menyetujui perintah Maman. Ryu bersiap merenggangkan ototnya, sementara K bersiap memantau pertandingan itu dengan cermat. Chul menanyakan apakah Ryu yakin tidak mau memakai pelindung kepala. Namun Ryu menolak karena pelindung hanya membuatnya pengap dan merasa tidak menantang. Mendengar kesombongan itu, Chul lumayan kesal dan berjanji akan menundukkan rambut jabrik yang sombong itu. Ryu hanya tersenyum menantikannya. Tiba-tiba, semua orang di sana dibuat heran dengan sikap Ryu. Alih-alih memasang kuda-kuda, Ryu malah mengayun-ayunkan lengannya tanpa penjagaan. Semua orang tertawa dan sebagian menyuruh Ryu untuk memasang posisi bertahan. Namun, Maman sudah mengetahui sikap Ryu. Ia teringat saat pertama kali melihat bocah itu. Gerakan Ryu sangat aneh, berbeda dari apapun yang pernah Maman lihat di dunia tinju. Ryu memprovokasi Chul dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu bertahan, cukup mengikuti ritme maka lawan akan goyah. Mendengar itu, Chul langsung melancarkan hook, tetapi dengan mudah Ryu menghindarinya. Ryu langsung melakukan counter attack dengan melancarkan hook tepat mengenai wajah Chul. Chul baru menyadari bahwa lawan di depannya adalah si jenius yang tidak bisa diremehkan. Semua orang terpana. K yang melihatnya merasa Ryu memang hebat. Ia sengaja memancing Chul menyerang saat posisi tidak bertahan, lalu melakukan counter seolah sudah menunggu serangan itu. Dia sangat hebat untuk ukuran anak yang baru berlatih selama 2 minggu, ucap K dalam hati. Namun, profesional tetaplah berbeda dengan amatir. Chul memberikan pukulan overhand ke bawah. Ryu masih sempat menghindar, namun disusul dengan pukulan cross yang membuat Ryu terpaksa memasang kuda-kuda bertahan. Sayangnya, kekuatan dari Chul membuat pertahanannya hancur. Saat Chul bersiap melakukan serangan terakhir, K membatin. Di momen inilah bakatmu akan terlihat. Di luar dugaan, Ryu yang harusnya sudah terpukul telak masih bisa menghindar dengan tubuh yang super elastis. Semua orang terpana melihat gerakan aneh yang bisa meloloskan Ryu dari pukulan maut tersebut. Sementara itu, Maman merasa hal ini sudah biasa. Ryu hanya berkomentar bahwa Chul sangat kuat karena biasanya lawan Ryu selalu tumbang dalam satu pukulan. Chul menanggapi bahwa kesombongan Ryu ternyata memang berisi. Ia tahu Ryu adalah amatir, tapi tak menyangka akan sehebat ini. Karena merasa ada pelatih legendaris yang menonton, Chul tidak mau kalah. Ia menerjang lagi, namun Ryu terus menghindar.
Ryu mencoba menyerang balik dengan pukulan yang terlihat lemah. Tak disangka, itu hanyalah pengalihan untuk serangan uppercut yang mengenai tepat ke dagu Chul, membuatnya tak sadarkan diri selama beberapa milidetik. Chul merasa kesulitan membaca pergerakan Ryu. Menurutnya, Ryu tidak hanya cepat, tapi ritmenya sungguh aneh dan tak terprediksi. Sekali lagi, Ryu berhasil mendaratkan pukulan ke wajah Chul. Kel menganalisis bahwa elastisitas dan fleksibilitas Ryu membuatnya bisa melakukan gerakan yang mustahil dilakukan petinju lain. Pukulan uppercut bisa tiba-tiba berubah menjadi overhand. Bagi Ka, membelokkan gerakan biasanya hanya membuang energi, tapi bagi Ryu, itu adalah senjata mematikan. Dengan kata lain, tinju anak itu adalah suatu kebebasan, ucap Ka. Sudah lama aku tidak melihat kejeniusan semacam ini, puji Ka dalam hati. Chul pun sadar bahwa bakat alami dari Tuhan itu benar-benar ada. Akan tetapi, Chul percaya bahwa bakat saja tidak cukup. Ryu tidak punya pengalaman profesional. Saat Ryu mulai terpojok di sudut ring, ia langsung ciut karena tidak bebas bergerak. Akhirnya, Ryu tumbang. Maman marah melihat Chul menyerang tanpa ampun. Namun Chul berpikir jika ini pertarungan jalanan, ia pasti sudah kalah. Setelah pertandingan, Maman menanyakan pendapat Ka. Ka menjawab bahwa Ryu memiliki bakat menjadi petinju legendaris. Kemampuan alami, intuisi, dan gaya tinjunya sudah terbentuk secara alami. Ia punya potensi menjadi bintang besar. Dalam hati, Ka merasa tidak perlu mencari atlet lain setelah melihat Ryu. Namun tiba-tiba terjadi kericuhan di luar. Dari jendela, Ka melihat seorang remaja sedang dibuli. Maman bergegas ingin memisahkan mereka, namun Ka menyuruhnya diam sejenak. Ka terus memperhatikan anak itu dipukuli. Tiba-tiba, Ka terkejut melihat tatapan mata remaja tersebut. Ia langsung turun dan menghajar para pembuli. Dengan wajah serius, Ka bertanya kepada remaja korban bully itu, "Kenapa kau tidak menghindar? Padahal kau terlihat bisa menghindari pukulan sampah mereka." Bocah itu menatap Ka dan menjawab datar, "Aku hanya malas meladeninya." Mendengar itu, Ka merasa ada sesuatu yang luar biasa. Bocah itu memberi salam lalu pergi. Ka ingin menguji apakah firasatnya benar atau hanya bias. Ia tidak peduli jika bocah itu bisa mati, karena ia percaya pada instingnya. Ka pun melancarkan pukulan paling keras, cepat, dan mematikan ke arah anak itu. Namun secara mengejutkan, bocah itu dengan sangat mudah menghindarinya. Inilah tokoh utama kita, bernama Yu, bocah yang kita lihat di awal scene. Melihat aksi Ka yang tiba-tiba menyerang anak asin itu, Maman merasa aneh dan bingung dengan sikap sang pelatih legendaris. Ka langsung bertanya tanpa basa-basi, apakah Yu berniat menjadi seorang petinju profesional. Namun, Yu dengan tatapan kosongnya justru balik bertanya, apakah memukul orang itu menyenangkan? Ka terdiam sejenak menatap Yu. Ia merasa tatapan bocah itu begitu hampa. Menurut Ka, manusia adalah makhluk yang selalu memiliki hasrat, seperti keinginan untuk terkenal, keinginan untuk memerintah, atau keinginan untuk mendominasi dan lebih unggul dari yang lain. Tapi bocah di depannya ini tidak menginginkan apapun. Dengan kata lain, ia tidak memiliki nafsu dunia. Dia benar-benar kebalikan dari Ryu, ucap Ka dalam hati. Ka juga berpendapat bahwa kondisi bocah ini mungkin dikarenakan faktor hidup di keluarga yang segala mewah, atau bisa juga karena ia tumbuh di lingkungan yang sangat buruk hingga jiwanya mati. Kei langsung menjawab pertanyaan Yu. Kau tanya aku apakah memukul orang itu menyenangkan? Haha, tentu saja itu menyenangkan. Orang-orang berkelahi karena itu menyenangkan. Pada dasarnya semua manusia itu lemah. Oleh karena itu, mereka harus menjaga diri mereka, dan penjagaan diri terbaik serta paling sederhana adalah memukul. Kita ini tak jauh dari ras hewan. Cara paling mudah untuk tahu bahwa seseorang lebih hebat adalah dengan menghajar lawannya. Oleh karena itu, memukul adalah hal yang menyenangkan, ucap Kei dengan tegas. Kei juga menambahkan bahwa manusia yang telah terlanjur lahir di dunia ini harus menguji setiap kemampuannya. Seperti apa kau sebenarnya? Seberapa tinggi kau bisa meraih mimpi dengan bakatmu, dan apa saja yang bisa kau capai? Ibarat kau punya sayap, maka terbanglah tinggi sampai sayapmu terbakar matahari. Itulah arti kehidupan, tambahnya. Kak kemudian mendemonstrasikan beberapa gerakan tinju di depan Yu, bertujuan agar Yu mulai memiliki minat atau sedikit nafsu dalam hidupnya. Ia mengatakan jika Yu ingin menjadi petinju profesional, Ka akan selalu menunggu kedatangannya di sana kapanpun. Pintu akan selalu terbuka lebar untuk Yu. Melihat keseriusan Ka, Maman yang mendengar semua itu bertanya-tanya dalam hati, mengapa Ka sangat terobsesi ingin merekrut anak yang tampak mati itu? Singkat cerita, hari esok pun tiba.
Yu masuk ke sekolah seperti biasa. Terlihat suasana di sekolah sedang ada perundungan terhadap salah satu siswa paling lemah. Dan yang mengejutkan, ketua dari aksi pembulian itu adalah Ryu, si bocah jenius yang kita lihat di camp pelatihan kemarin. Di dunia ini hanya tercipta dua jenis manusia, si kuat dan si lemah. Si lemah seperti Inje dan Yu selalu menjadi sasaran perundungan meskipun mereka tidak berbuat kesalahan apapun. Sebaliknya, si kuat selalu membuli untuk menunjukkan bahwa merekalah yang memegang kendali dan mendominasi. Sebagai siswa yang dikenal paling lemah, Inje selalu menjadi sapi perah bagi mereka. Mulai dari uang, makanan, hingga tenaganya diperas habis-habis oleh si kuat. Bahkan ada momen menjijikkan di mana makanan Inje dicampur dengan dahak dan kotoran, lalu ia dipaksa memakannya. Alhasil, Inje hanya bisa mual dan muntah setelah menelan makanan tersebut. Tak lama kemudian, pelajaran olahraga dimulai. Inje dan Yu duduk berdua di tepi lapangan, tidak ikut bergabung dengan yang lain. Inje yang penasaran bertanya kepada Yu kenapa ia tidak ikut berolahraga. Padahal Inje pernah melihat Yu sebenarnya sangat berbakat di bidang tersebut. Yu hanya menjawab datar bahwa baginya olahraga itu tidak menyenangkan. Inje kemudian lanjut bertanya tentang hal apa yang disukai Yu atau apa cita-cita yang ingin ia capai. Yu kembali menjawab dengan dingin bahwa dirinya tidak pernah memikirkan hal semacam itu dan merasa tidak tertarik pada apapun di dunia ini. Yu kemudian balik menanyakan hal yang sama kepada Inje. Dengan sedikit malu, Inje menjawab bahwa ia ingin menjadi seperti ayahnya. Untuk mencairkan suasana, Inje mengajak Yu untuk bermain game di rumahnya. Namun, Ryu yang melihat mereka asik berbincang merasa kesal. Ia menendang bola sekuat tenaga ke arah Inje. Secara mengejutkan, Yu menahan bola tersebut dengan sangat mudah. Seketika suasana menjadi hening. Ryu yang merasa tertantang langsung berjalan menghampiri mereka dengan amarah yang meluap. Tanpa basa-basi, Ryu menampar Yu dan mengancamnya agar tidak sok menjadi pahlawan karena ia berdalih hanya sedang bercanda. Ryu memperingatkan Yu untuk tidak bertindak seperti itu lagi atau Yu akan menjadi korban bully selanjutnya. Inje yang tidak ingin Yu terseret dalam masalahnya memutuskan untuk membatalkan ajakan bermain game. Ia pun berpamitan pulang duluan dengan alasan ada keperluan mendadak. Singkat cerita, Inje telah sampai di rumah. Di sana, ia langsung melakukan pemanasan dan melatih beberapa pukulan tinju, meniru gerakan ayahnya dulu. Ia menegaskan pada dirinya sendiri untuk tidak melibatkan orang lain, karena baginya ini adalah pertarungan pribadinya melawan Ryu. Diam-diam, Inje ternyata rutin berlatih di rumah demi mengalahkan Ryu agar bisa terlepas dari belenggu penindasan. Kejadian tadi siang terasa sangat memalukan bagi Inje. Dialah yang mengajak Yu berteman, tapi malah Yu yang harus melindunginya. Sejak saat itu, Inje bertekad bulat untuk menjadi lebih kuat. Inje terus bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia harus segera keluar dari siklus perundungan yang menyedihkan ini. Namun, tekad itu seringkali goyah saat ia menyadari siapa lawannya. Melawan Ryu bagaikan mencoba meruntuhkan dinding raksasa yang mustahil dilewati. Inje bukan orang awam dalam dunia bela diri. Sejak kecil, ia sering menonton pertandingan tinju bersama ayahnya. Ia tahu betul perbedaan antara petarung mediocre dan monster seperti Ryu. Ryu bukan sekedar unggul dalam pemberdayaan kelas berat, ia bahkan pernah menumbangkan mantan atlet profesional. Inje pun sering menyaksikan Ryu menghajar orang di jalanan, dan hasilnya selalu sama. Mereka semua tak lebih dari sekedar makanan ringan bagi Ryu. Di tengah lamunan itu, ayahnya tiba-tiba pulang dan mendapati Inje belum tidur. Bukannya menjelaskan alasannya, Inje justru melemparkan pertanyaan berat. Ayah, bagaimana cara melawan orang yang jauh lebih kuat dari kita? Ayahnya menatapnya dalam-dalam. Sebagai mantan atlet profesional, ia menjawab dengan tegas. Sebagai petarung, kau harus tetap menghadapinya sekuat apapun lawanmu. Berusahalah semaksimal mungkin meski kau tak tahu hasilnya. Itulah jiwa profesional. Ayahnya juga mengakui sisi kemanusiaannya. Bahwa ia pun merasa takut saat tahu dirinya hanya akan menjadi samsak tinju bagi lawan yang lebih kuat. Ia teringat saat tergeletak tak berdaya di atas ring. Ada rasa nyaman karena penderitaan fisik itu akan segera berakhir. Tapi ia menegaskan satu hal. Jika hanya tergeletak begitu saja, maka hidup seorang petinju berakhir di hari itu juga. Meskipun ayah tahu akan babak belur dan jadi bahan tertawaan, ayah akan tetap berdiri selama lutut ini masih bisa bergerak. Itulah yang dinamakan petinju. Namun, sang ayah menutup nasihatnya dengan peringatan. Tapi Inje, itu hanya berlaku di atas ring.
Jika di luar sana kau menghadapi bahaya, larilah sekuat tenaga sampai kau tidak terkejar lagi. Inje terdiam, meresapi setiap kata itu, lalu pamit untuk tidur. Sementara itu, Shin beralih kepada Yu yang sedang dalam perjalanan pulang. Secara mengejutkan, ia dihadang oleh Ryu. Dengan angkuh, Ryu mengungkapkan bahwa ia mendapatkan alamat rumah Yu dari wali kelas. Alih-alih merespon, Yu hanya berjalan melewati Ryu dengan tatapan dingin. Ryu yang merasa harga dirinya terinjak langsung melayangkan tendangan keras. Ia menjambak rambut Yu dan membentaknya. "Apa kau jago berkelahi? Instingku mengatakan kau orang yang berbahaya. Bagaimana kalau kita duel di sini?" Yu tetap diam 1000 bahasa. Karena kesal diacuhkan, Ryu menghantamkan wajah Yu ke tanah dengan brutal. Namun, tidak ada rintihan, tidak ada amarah. Yu tetap berada dalam keheningan total. Ryu akhirnya memberikan ancaman terakhir. "Mulai sekarang, hidupmu akan hancur. Bawa uang 150.000 besok pagi atau kau mati." Ryu kemudian pergi setelah meludahi wajah Yu. Dalam perjalanan pulang, sisa-sisa kekesalan Ryu akibat diacuhkan Yu masih membara. Tiba-tiba, sekelompok preman dari sekolah lain menghadangnya. Mereka menantang Ryu karena mendengar kabar bahwa Ryu tak pernah merasakan apa itu kekalahan. Tanpa banyak bicara, Ryu berjalan santai dan mendaratkan satu pukulan brutal yang langsung membuat pemimpin preman itu knock out seketika. "Hai, salam kenal," ucap Ryu dengan senyum iblis yang mengerikan. Melihat kawan mereka tumbang, preman yang lain gemetar ketakutan. Ryu dengan mudah menghajar mereka satu persatu. Saat melihat pria terakhir yang meringkuk ketakutan, Ryu justru merasa sangat puas. Inilah ekspresi yang ia dambakan, rasa takut yang murni. Sangat berbeda dengan Yu yang wajahnya hanya penuh dengan kekosongan meski disiksa habis-habisan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Bagi Inje, hari ini adalah hari yang sangat menegangkan. Ia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk akhirnya melakukan perlawanan. Sebelum pertempuran dimulai, Inje menambah porsi sarapannya. Ia bertekad mulai hari ini dirinya akan berubah menjadi pria tangguh seperti ayahnya. Setibanya di kelas, tak lama kemudian para pembuli datang. Inje terus meyakinkan dirinya sendiri agar tidak tegang. Namun secara mengejutkan, para pembuli itu sama sekali tidak mengganggu Inje. Mereka hanya berbincang dan melewati Inje begitu saja. Inje merasa aneh dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam keheningannya, Inje menoleh ke arah bangku sebelah. Ia bertanya-tanya dalam hati, kenapa Yu belum tiba di sekolah? Singkat cerita, jam pulang pun tiba. Inje masih tidak percaya. Seharian penuh dirinya tidak diganggu sama sekali. Ia merasa ada yang salah, karena tidak mungkin para pembuli itu membiarkan Inje bebas begitu saja, tak seperti biasanya. Melihat Yu yang tak kunjung datang, Inje mulai merasakan firasat buruk. Shin beralih memperlihatkan Yu yang sedang dipukuli habis-habisan oleh para pembuli karena tidak membawa uang yang diminta Ryu tempo hari. Mereka menghajar Yu tanpa ampun. Seperti biasa, Yu hanya pasrah. Mereka bahkan menjadikan Yu sebagai samsak tinju hidup. Namun tak lama kemudian, Inje datang dan menyuruh mereka semua berhenti memukuli Yu. Sontak, mereka semua menengok ke arah Inje dan merasa aneh dengan sikap pengecut itu yang tiba-tiba berani. "Apa kau sadar dengan ucapanmu barusan, bangsat?" ucap salah satu dari mereka. Inje yang sedang bergelut dengan rasa takut namun ingin berubah, membuat jantungnya berdegup kencang tak karuan. Semua rasa bercampur aduk. Pusing, ingin muntah, sakit, malu, dan takut. Semuanya menjadi satu. Mereka pun menertawakan Inje karena dianggap sok berani menghentikan aksi bully tersebut. Inje yang sudah berbulan-bulan melatih momen ini langsung memutuskan untuk memasang kuda-kuda bertarung di hadapan mereka. Ryu yang melihat itu hanya tertawa. Salah satu preman langsung berjalan menghampiri Inje. "Kau sudah hilang akal karena terlalu banyak dipukuli ya?" Inje langsung mengingat semua gerakan yang ayahnya ajarkan dulu. Ia mengambil langkah ke depan, tangan kirinya memukul lurus dengan ringan. Sebuah jab cepat berhasil mengenai rahang preman itu hingga membuatnya tak sadarkan diri selama beberapa milidetik. Tak berhenti di situ, Inje langsung melepaskan pukulan terakhir. Sebuah straight telak tepat mengenai wajah lawan. Semua orang terkejut, termasuk Inje yang tak menyangka dirinya berhasil melawan. Preman itu tentu saja murka melihat hidungnya berdarah.
Namun, ketika ia hendak mendekati Inje, kakinya justru tidak mau bergerak dan malah bergetar hebat. Melihat itu, Ryu langsung memegang pundak anak buahnya dan menyuruhnya mundur jika tidak mau mati. "Hei, Inje, kau belajar tinju rupanya," ucap Ryu sambil menyeringai. Saat dihampiri Ryu, jantung Inje bergetar hebat. Para anak buah pembuli itu merasa senang karena mereka akan menonton pertarungan yang menarik. Ryu yang antusias melihat Inje memakai teknik tinju pun langsung menantang Inje untuk berduel. Inje mencoba untuk tidak panik. Ia mulai menyusun rencana di kepalanya. Inje sadar betul bahwa ia tidak akan menang jika hanya mengandalkan adu skill. Satu-satunya cara adalah menyerang Ryu secepat mungkin dan mengincar knockout saat lawannya itu lengah. "Musuhmu ada di depan, kenapa kau tidak memukulku?" tanya Ryu sambil menyeringai lebar. Inje langsung melancarkan pukulan jab, namun sayang Ryu menghindarinya dengan sangat mudah. Inje terus merangsek, melepaskan pukulan bertubi-tubi, akan tetapi tidak satupun serangan yang mendarat di tubuh Ryu. Inje tidak menyerah. Baginya, ia hanya butuh satu serangan bersih untuk bisa melanjutkan dengan rentetan combo. Melihat kegigihan itu, para penonton mulai dibuat kagum. "Kenalah, kenalah, kena!" teriak Inje dalam hati sambil terus menghujani Ryu dengan pukulan, meski semuanya hanya mengenai angin. Di tengah kesibukannya menghindar, Ryu mengejek Inje agar memukul dengan benar. Menurutnya, jika Inje terus memukul angin seperti itu, tenaganya akan segera habis. "Akan aku perlihatkan contoh pukulan yang bagus," ucap Ryu, dan dalam sekejap sebuah hantaman keras mendarat di wajah Inje. Darah langsung muncrat dari hidung Inje. Ia tersentak, menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan kekuatan mereka bagaikan bumi dan langit. Inje terdiam terpaku. Di matanya, persentase kemenangan kini merosot hingga 0%. "Kenapa kau diam? Bukankah kau ingin menunjukkan hasil dari usahamu?" tanya Ryu, masih dengan seringai yang sama. Inje mencoba menyerang sekali lagi, namun lagi-lagi Ryu menghindar dengan gerakan yang sangat enteng dan kembali menghajar Inje. Inje menunduk, nyaris tak percaya bahwa kekuatannya sangat jauh berbeda. "Padahal aku hanya memukulmu dengan pelan. Kenapa kau merengek seperti itu?" ejek Ryu. Di tengah keputusasaan itu, Inje menangis. Napasnya terasa berat dan sesak. Ia tak tahu harus berbuat apa, bahkan ia merasa ajalnya sudah dekat. Teman-teman Ryu yang menonton mulai merasa duel ini tidak sepadan. Tetap saja tidak ada yang bisa menandingi sang jenius Ryu. Ryu memegang pundak Inje dan bertanya apakah ini sudah selesai. Namun Inje mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ia mencoba bangkit karena teringat pesan ayahnya. Selagi lutut masih bisa bergerak, maka seorang petinju harus terus bangkit. Melihat Inje berdiri lagi, Ryu merasa keadaan akan menjadi semakin seru. Inje kembali memasang kuda-kuda, namun kali ini dengan strategi yang berbeda. Ia memutuskan untuk fokus bertahan dan menghindari serangan Ryu sampai Ryu kehabisan tenaga, sembari menunggu timing yang tepat untuk satu serangan penutup. Melihat tatapan Inje yang kembali membara, adrenalin Ryu mulai terpacu. Ronde kedua pun dimulai. Melihat Ryu hanya menggunakan satu tangan, Inje sempat berpikir bahwa akan lebih mudah baginya untuk menghindari serangan. Namun Ryu langsung memulai serangan dengan jab yang sangat cepat dan akurat tepat mengenai sasaran. Inje terdesak. Ia mencoba memperkuat pertahanan. Ryu memukulinya habis-habisan tanpa ampun. Inje terus bertahan, mencoba menunggu hingga energi Ryu terkuras. Namun Ryu dengan cerdik mematahkan pertahanan itu. Ia menyerang ulu hati Inje dengan keras, membuat Inje mengerang kesakitan hingga terbatuk-batuk. Ryu merasa sangat bahagia. Luapan dopamin seolah memenuhi seluruh tubuhnya. Inje tidak menyangka Ryu akan melakukan tipuan, menyerang wajah untuk memancing pertahanan Inje terbuka ke atas, lalu menghantamkan body blow yang mematikan. Meski begitu, Inje menolak menyerah. Ia bertekad menahan semua serangan Ryu, sekuat apapun itu. Melihat ketahanan Inje, Ryu merasa tertantang dan mulai memukul secara membabi buta. Teman-teman Ryu tak menyangka Inje masih bisa berdiri tegak setelah menerima serangan sebrutal itu. Di balik pertahanannya, Inje yakin bahwa jika ia terus bertahan, kesempatan pasti akan datang. Tiba-tiba, langkah kaki Ryu terhenti. Itu adalah pertanda bahwa Ryu bersiap melakukan pukulan pamungkas yang sangat keras. Di momen inilah Inje memanfaatkan celah untuk melakukan counter attack. Namun Ryu dengan tubuh elastisnya berhasil menghindari uppercut dadakan itu sambil tersenyum lebar. Dan boom! Sebuah pukulan keras mendarat telak tepat di wajah Inje. Ketika kesadaran Inje mulai memudar, memorinya berputar kembali ke masa-masa saat ayahnya masih menjadi atlet tinju profesional.
Dari 27 pertandingan, ayahnya mencatatkan 13 kemenangan, 12 kekalahan, dan 2 hasil seri. Di mata orang lain, ayahnya mungkin tidak terlihat begitu hebat, namun juga tidak lemah. Tapi di mata Inje, ayah adalah petinju yang berani dan aku selalu menghormatinya, bisik Inje dalam hati. Baginya, sang ayah adalah pahlawan sejati yang rela membanting tulang demi kebahagiaan keluarga. Kembali ke realita yang pahit. Inje kini tergeletak di tanah, babak belur dan tak berdaya. Para penonton yang melihat kondisinya mulai merasa ngeri. Mereka pikir Inje akan segera mati. Kepala Inje terasa berputar hebat, namun ia memaksa tubuhnya untuk bangkit kembali. Ia meyakini sebuah harapan kecil. Semakin lama pertarungan melelahkan ini berlangsung, Ryu pasti akan kehabisan tenaga, dan saat itulah kesempatan akan tiba. Namun Ryu bukanlah petarung amatir. Melihat ekspresi Inje, ia langsung tahu rencana itu. Itu strategi yang bodoh, ejek Ryu dingin. Inje berdiri sekuat tenaga, membayangkan sosok ayahnya yang tak pernah menyerah. Ia mencoba memukul lagi, namun Ryu kembali mengelak dengan mudah dan membalasnya dengan hantaman telak. Ryu mulai bosan dan memilih untuk mempermainkan Inje. Ia menamparak wajah Inje berkali-kali. Tamparan demi tamparan itu mendarat pedas hingga akhirnya Inje tertunduk kembali dalam rasa sakit yang luar biasa. Di tengah rasa sakit itu, kata-kata ayahnya kembali bergema. Kalau hanya tergeletak begitu saja, hidup seorang petinju berakhir pada hari itu juga. Meskipun tahu aku akan dipukuli sampai babak belur, aku akan tetap berdiri lagi selama lututku masih bisa bergerak. Ryu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ia memuji Inje dengan nada merendahkan, menyebutnya tidak terlalu buruk untuk ukuran siswa bodoh. Karena kau sudah menghiburku, aku akan berhenti mengganggumu. Namun, Inje tidak membiarkan Ryu pergi begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia menegaskan bahwa ini belum selesai. Bukan karena Inje keras kepala, tapi ia tahu betul, jika ia berhenti sekarang, maka Yu akan menjadi sasaran bully berikutnya. Melihat tekad gila itu, para penonton dibuat tak habis pikir. Ryu yang merasa otoritasnya ditantang, langsung geram. Ia menerjang balik dengan serangan mendadak yang membuat Inje kehilangan kesadaran selama beberapa milidetik. Inje terjatuh, tapi Ryu belum puas. Ia terus memukuli Inje yang sudah tak berdaya, seolah benar-benar ingin mencabut nyawanya. Salah satu teman Ryu mulai panik. Ryu, kalau terus begini dia bisa mati. Namun, teman yang satunya malah memprovokasi agar Ryu terus menghajarnya. Ryu yang penuh amarah geram. Kau pikir kau bisa menang hanya karena belajar tinju? Aku tidak tahu kau belajar dari siapa, tapi yang pasti kau tetaplah bajingan lemah. Di ambang batas kesadarannya, Inje menjawab dengan suara lirih. Dari awal, aku sudah tahu aku tidak akan bisa menang. Ryu tertegun, tidak paham dengan jalan pikiran Inje. Inje melanjutkan bahwa ia melakukan semua ini bukan untuk mengalahkan Ryu, melainkan untuk mengalahkan dirinya sendiri yang selama ini pengecut dan tak berani melawan. Sekarang, ia merasa bahagia karena telah berhasil melampaui ketakutannya sendiri. Inje menegaskan bahwa ia tidak butuh menjadi yang terkuat atau paling hebat dalam berkelahi. Karena yang terpenting, aku adalah seorang petinju, seru Inje dengan lantang. Mendengar itu, Ryu semakin murka. Meskipun begini tetap tidak penting, teriaknya sambil terus menghujani wajah Inje dengan pukulan brutal. Tiba-tiba sebuah suara dingin memecah suasana. Apakah itu menyenangkan? Seketika semua orang menoleh ke arah Yu. Dengan tatapan kosong yang menusuk, Yu bertanya sekali lagi. Apa memukul orang itu? Apakah itu menyenangkan? Kita kilas balik sejenak ke beberapa hari yang lalu saat Yu pertama kali bertemu dengan pelatih Kamaman yang masih penasaran bertanya, apa sebenarnya yang spesial dari anak lusuh itu? Ka terdiam, lalu balik bertanya, bagaimana pendapatmu tentang sebuah firasat? Tentu saja Maman bingung. Ka kemudian menjelaskan bahwa ia selalu merasakan firasat kuat setiap kali bertemu calon anak didiknya. Saat ia bertemu mereka sebelum mereka menjadi juara dunia, Ka selalu tahu bahwa mereka akan menaklukkan dunia. Seperti firasat yang ia rasakan saat pertama kali bertemu Baeksan, sang juara dunia beruntun. Tapi anak yang kulihat tadi, baru pertama kali ini aku merasakan hal seperti itu. Ucap Ka dengan nada rendah. Pertama kali? Apa maksudmu? Tanya Maman semakin penasaran. Kau mau tahu apa yang kurasakan saat berdiri di hadapan bocah tadi? Ka menjawab sambil menatap tangannya yang gemetar.
Aku merasakan rasa takut yang mencekam. Kembali ke masa sekarang. Suasana mendadak hening. Si botak merasa hari ini semua bocah lemah sudah kehilangan akal sehat mereka. Ia berjalan menghampiri Yu dengan angkuh. Aku sedang tidak mood meladeni sampah sepertimu, jadi jangan cari masalah, gertaknya. Tanpa banyak bicara, Yu melesatkan sebuah jab yang sangat keras tepat mengenai wajah si botak. Hanya dalam hitungan detik, si botak kehilangan kesadaran dan langsung dihajar lagi oleh Yu hingga tersungkur jatuh. Semua orang yang menyaksikan itu terpana, tak percaya bagaimana bisa si botak dihancurkan semudah dan secepat itu. Samsul yang tidak terima langsung menyerang Yu. Namun, Yu melakukan hal yang sama. Bahkan lebih ngeri, kali ini Yu hanya butuh satu pukulan jab untuk membuat Samsul tumbang tak berdaya. Si Oren yang melihat pemandangan itu langsung berkeringat dingin. Ia memutuskan untuk lari ketar-ketir daripada menjadi korban selanjutnya. Kembali lagi ke masa lalu. Maman masih tak percaya. Takut? Kay menjawab. Benar, saat pertama kali bertatapan dengannya, aku gemetar. Dan rasa itu belum hilang sampai sekarang. Raut mukanya menunjukkan bahwa ia terlihat bosan menunggu datangnya pukulan. Maman melongo dan berkata bahwa orang seperti itu tidak mungkin ada. Kay langsung setuju. Memang tidak mungkin ada. Karena itulah tidak ada cara lain selain mengujinya. Kau lihat kan saat aku melancarkan pukulan maut tadi, anak itu menghindarinya dengan sangat mudah. Kay menambahkan bahwa secara biologis, kecepatan reaksi mata manusia tidak mungkin bisa menghindari pukulan petinju hanya dengan melihatnya. Petinju harus membaca bahu, kaki, dan ritme lawan. Tapi bocah itu, ia menghindari pukulan yang hanya berjarak beberapa sentimeter di depan matanya dengan gerakan yang sangat rapi dan mulus. Seolah semuanya sudah ia rencanakan. Kau tahu artinya itu, Man? Aku sudah sering melihat jenius seperti Ryu, tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang semengerikan anak itu. Kembali ke pertempuran yang mendebarkan. Ryu menatap Yu dengan perasaan yang tak menentu. Jantungnya berdegup kencang, naluri hewannya berteriak bahwa sosok di depannya adalah ancaman yang mematikan. Sedang lihat apa kau dengan mata tidak tahu di untung itu? Aku akan membunuhmu, teriak Ryu, mencoba menutupi kegugupannya. Ryu memasang kuda-kuda dan langsung melesak menyerang. Namun di tengah terjangan itu, Yu melepaskan sebuah jab super kilat. Begitu cepatnya hingga Ryu bahkan tidak sempat bereaksi. Ryu menjerit kesakitan sambil memegang matanya. Ia meraung, merasa seolah matanya baru saja dicungkil lepas dari rongganya. Ryu terjatuh, gemetar ketakutan menatap Yu. Di matanya, Yu bukan lagi bocah lemah yang bisa ia bantai, melainkan sosok monster yang turun ke bumi. Kita kilas balik sejenak ke masa lalu, Ryu. Sejak pertama kali melihat perkelahian, Ryu selalu dipenuhi pertanyaan. Kenapa orang yang dihajar tidak menghindar? Kenapa si pemukul tidak menyerang dari jarak sedekat itu? Dan kenapa pukulannya selemah itu? Bagi Ryu, setiap pertempuran yang ia saksikan selalu penuh dengan kekurangan yang konyol. Rasa penasaran itu akhirnya terjawab saat seseorang tak sengaja menabraknya. Ryu mencoba mendaratkan satu pukulan ke perut orang tersebut dan seketika itu juga semua pertanyaannya sirna. Jawabannya bukan karena orang lain lemah, tapi karena Ryu lah yang terlalu kuat. Melihat lawannya tergeletak, Ryu merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak saat itu, ia tenggelam dalam puja-puji. Ia haus akan rasa hormat dan takut dari orang lain. Ia ingin berada di puncak dunia bela diri, menjadi yang paling terkenal di antara para petarung dari seluruh negeri. Setiap kali ada orang bodoh yang datang menantangnya, jantung Ryu berdebar puas saat melihat mereka babak belur. Ia sampai pada satu kesimpulan. Dirinya adalah manusia spesial yang dikirim oleh Tuhan. Kembali ke masa sekarang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Ryu merasakan apa itu rasa takut yang sesungguhnya. Apa itu tadi sebuah jab? Wajahnya terasa seperti tercabik dan lepas. Mana ada manusia yang bisa melakukan jab seperti itu? Batinnya dalam ketidakpercayaan. Ryu mencoba menyangkal kenyataan. Sebagai orang yang dipilih oleh pelatih legendaris Kei, ia meyakinkan dirinya bahwa serangan Yu tadi hanyalah sebuah kebetulan atau kesalahan langkah darinya. Dengan amarah yang meluap, Ryu bersumpah akan membunuh Yu di tempat ini. Ryu melesat bintang kekuatan 100%. Ia meloncat-loncat gesit di hadapan Yu, mencoba membuat gerakannya tak terbaca.
Namun, Yu hanya menatap pergerakan itu dalam keheningan total. Saat Ryu menerjang sekuat tenaga, Yu melakukan teknik ducking, teknik para petinju dengan menekuk badan dan lutut dengan tujuan menghindari serangan lawan. Kau pikir bisa menghindar hanya dengan itu? Lihatlah ini yang dinamakan bakat, teriak Ryu sambil melancarkan serangan. Pukulan Ryu hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Yu. Yu menghindar dengan sangat mulus, dan sebuah counter uppercut telak menghantam congo Ryu dengan sangat keras hingga ia menganga kesakitan. Tak berhenti di situ, Yu melanjutkan dengan pukulan dingin tepat ke arah wajahnya. Di ambang kesadarannya, Ryu melihat sebuah bayangan tentang puncak kekuatan tempat para petarung hebat berada. Ia mencari sosok Yu di puncak itu, namun ia tidak menemukannya. Tiba-tiba, di belakangnya berdiri sosok Yu yang tinggi besar layaknya Titan yang menutupi matahari. Ryu menoleh melihat kengerian itu dan berteriak sekencang-kencangnya sampai ia terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di rumah sakit. Setelah beberapa menit sadar, ia baru menyadari betapa hancur tubuhnya. Bahkan menggerakkan jari tangan pun terasa mustahil. Inilah pertama kalinya Ryu merasakan perasaan yang selama ini ia berikan pada orang lain. Rasa takut, rasa bersalah, dan keputusasaan yang mendalam. Di usianya yang ke-17 ini, si jenius yang sombong itu akhirnya menangis terseduh-seduh seperti bocah umur 5 tahun. Scene beralih ke tempat pelatihan milik Kang Maman. Para petinju di sana mulai merasa heran melihat pelatih K yang sudah beberapa hari hanya berdiri mematung seperti itu. Mereka mengira K akan langsung membawa Ryu dan pergi dari sana. Melihat sang legenda sedang melamun, dua petinju di sana memiliki ide nekat. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk meminta bimbingan langsung. Mereka menyapa K dengan hormat, memamerkan beberapa gerakan, dan meminta K mengoreksi teknik mereka karena sebentar lagi mereka akan mengikuti penilaian profesional. Namun, K menjawab dengan nada malas yang menyakitkan. Aku tidak tertarik dengan sampah seperti kalian. Pergilah. Dalam lamunannya, K merasa bahwa sejak lahir ke bumi, ia tidak pernah menginginkan sesuatu sekuat ini. Jika bocah itu tetap tidak muncul sampai batas waktu yang kuberikan, aku akan tetap membawanya. Meski harus dengan cara menculiknya, tegas K dalam hati. Di tengah lamunan itu, K tak sengaja menguping pembicaraan bahwa Ryu belum juga datang latihan. Tidak seperti biasanya. Tiba-tiba, suara pintu masuk terdengar. Maman langsung menyalak, mengira itu adalah Ryu yang datang terlambat. Namun, suasana mendadak hening. Ternyata yang datang adalah MC kita, Yu. K yang melihat Yu datang tersenyum getir penuh kebahagiaan. Bagus. Jadi kau sudah memutuskan untuk belajar tinju? Tanya K. Ya, begitulah, jawab Yu datar. K menegaskan bahwa ia akan membawa Yu ke kamp pelatihan profesional miliknya, tempat di mana para petarung bertanding demi kontrak finansial yang besar. Mendengar itu, Yu mengajukan satu syarat. Aku perlu uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Aku bersedia ikut kalau kau melunasi biaya itu, ucap Yu. Mendengar syarat tersebut, K langsung mengerti situasinya. Ternyata Yulah yang membuat Ryu terbaring di rumah sakit dan absen dari latihan. K bertanya, apakah anak bernama Ryu itu kuat bagimu? Yu menjawab dengan ekspresi kosong. Tidak sama sekali. Maman terkejut bukan main, sementara K langsung tertawa terbahak-bahak. Baiklah, biaya rumah sakit itu hal kecil. Aku bahkan bisa membelikanmu rumah sakit itu beserta isinya. Antarkan aku ke sana sekarang, ucap K penuh semangat. Ia pun berpamitan pada Maman dan langsung pergi bersama Yu. Setibanya di rumah sakit, K melihat kondisi Ryu yang sangat mengenaskan. Ia tak menyangka Ryu akan sehancur ini. Namun K justru merasa senang karena firasatnya tidak meleset. Apakah anak ini akan bangkit lagi? Ryu hanyalah bocah yang terlena dengan bakatnya. Tapi sekarang itu bukan urusanku, gumam K dalam hati. Di sisi lain, Yu menatap Inje yang sedang terbaring koma. Disinilah terungkap salah satu alasan Yu menerima tawaran K. Yu merasa berutang budi karena Inje telah membelanya habis-habisan hingga babak belur. Membayar tagihan rumah sakit Inje adalah caranya membalas budi. Kak bertanya apakah urusan Yu di sini sudah selesai, dan Yu mengangguk sudah. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Yu. Kak merasa heran melihat Yu hidup di ruangan yang sangat kecil, yang di dalamnya hanya ada kasur dan seekor kucing. Saat ditanya apakah ia punya orang tua, Yu menjawab tidak. Kak pun berjanji akan mengurus segala surat persyaratan profesional dan akan kembali menjemput Yu minggu depan. Sebelum pergi, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu, Nak, tanya Kak.
Pertanyaan itu membawa Yu kembali ke masa lalunya yang kelam. Ia teringat saat ibunya memilih mengakhiri hidup dengan gantung diri. Saat itu Yu sempat bertanya, "Ibu, siapa namaku?" Namun ibunya tidak pernah menjawab hingga maut menjemputnya. Hingga akhirnya seorang detektif yang datang ke lokasi kejadian bertanya kepada Yu, "Apakah nama ibu dan ayahmu, Yu?" Kembali ke masa sekarang, Yu menyuruh K untuk memanggilnya Yu saja. "Baiklah Yu, mulai sekarang kau akan memulai kehidupan yang baru. Aku akan menunjukkanmu dunia yang baru, karena pada dasarnya semesta selalu menuntun manusia ke jalannya masing-masing. Sejak lahir, manusia memang sering dipilih oleh takdir. Dunia mungkin bisa mempermainkan nasibmu, tapi hanya kamu yang bisa memutuskan apakah akan tunduk atau tetap tegar menghadapinya. Kita punya pilihan, mau terus menunduk meratapi nasib atau mencoba untuk bangkit. Karena pada akhirnya, yang membedakan seorang pecundang dengan pemenang hanyalah satu, keberanian untuk tetap menegakkan kepala meski dunia sedang berusaha keras menjatuhkannya." Singkat cerita, seminggu kemudian pelatih K kembali mendatangi rumah Yu. Ia bertanya apakah Yu sudah siap untuk berangkat. Yu menjawab dengan singkat, "Sudah," sambil menjinjing tas kecil dan menggendong kucing kesayangannya. Melihat penampilan Yu, K merasa ada yang kurang. Ia pun segera merapikan gaya berpakaian Yu agar tidak lagi terlihat lusuh dan siap menghadapi dunia baru. Setibanya di Amerika Serikat, mereka disambut hangat oleh pihak manajemen dari kamp pelatihan milik K. Seorang asisten bergegas hendak membawakan barang-barang Yu, namun Yu menolak dengan sopan karena merasa bisa membawanya sendiri. Carmen, selaku manajer gedung olahraga, memperkenalkan diri dan bersiap mengantar mereka menuju kediaman baru Yu. Sesampainya di tempat tujuan, Carmen sempat merasa kesulitan karena Yu menolak tinggal di rumah yang terlalu besar dan mewah. Ia hanya menginginkan tempat tinggal yang sederhana. K menenangkan Yu dan menyuruhnya bicara saja jika merasa tidak nyaman. Tanpa membuang waktu, K langsung mengajak Yu menuju gedung olahraga pusat. Setibanya di sana, K memperkenalkan tempat itu sebagai Lion Boxing Club. Ia menedaskan bahwa lokasinya dekat dengan tempat tinggal Yu agar ia tidak kesulitan untuk datang berlatih. Begitu mereka masuk, semua mata petinju di dalam ruangan langsung tertuju pada Yu dan pelatih K. Carmen menjelaskan dengan penuh bangga, "Kamp pelatihan ini adalah istana bagi para petinju. Kami memiliki sejarah hebat yang kami banggakan. 5 juara dunia telah lahir dari sini. Manajemen dan peralatan kami adalah yang terbaik di dunia, dengan proses pelatihan yang ilmiah dan sistematis." Para petinju yang ada di sana tak menyangka kali ini K membawa sosok yang sangat muda. Carmen melanjutkan bahwa meskipun banyak petinju profesional aktif di sini, hanya sedikit sekali yang dilatih langsung oleh pelatih K. "Anda adalah orang yang dipilih langsung oleh pelatih. Anda boleh merasa bangga," tegas sang manajer. Yu hanya menanggapi dingin. "Ya, baiklah." Carmen yang sedari tadi menjelaskan panjang lebar merasa sedikit kesal karena tanggapan Yu yang begitu datar. K kemudian memperkenalkan Arnold, trainer utama di sana, dan menyuruh Yu memberi salam. Untuk hari pertama, K memberikan waktu bagi Yu untuk sekedar melihat-lihat sebelum pulang untuk beristirahat. Pandangan Yu tiba-tiba teralihkan oleh sebuah poster besar di dinding. K yang menyadari hal itu langsung memberitahu Yu bahwa orang-orang di poster tersebut adalah para juara dunia yang pernah ia asuh. "Mereka memberikanku kepuasan masing-masing saat melatihnya," ucap K. Ia menunjuk foto paling kanan, Aaron Tite. Dia adalah juara dunia kelas berat yang masih aktif sampai sekarang. Meskipun kini dia di bawah naungan gedung lain, dia tetaplah mahakarya terbaik yang pernah kuciptakan. Kebetulan, besok adalah jadwal pertandingan Aaron Tite. Kak menyuruh Carmen membeli 2 tiket karena ia ingin menunjukkan kepada Yu secara langsung apa itu tinju yang sesungguhnya. Sambil menatap Yu yang terus memandangi foto-foto tersebut, Kak membatin, "Lihatlah kesempatan kali ini. Di dunia ini ada monster selain dirimu." Esok harinya, gemuruh penonton pecah memenuhi arena tinju. Yu dan Kak menyaksikan pertandingan di tribun VVIP. Di atas ring, Aaron Tite baru saja memenangkan pertandingan dengan status TKO. Ribuan penonton berteriak histeris meneriakkan namanya.
Sekali lagi, ia berhasil mempertahankan gelar juara dunianya dengan penampilan yang luar biasa destruktif. Komentator berteriak antusias. Siapakah yang sanggup mengalahkan juara dunia yang tak terkalahkan ini? K masih merasa kagum melihat daya rusak pukulan Aaron yang tetap mengerikan seperti dulu. Ia bertanya kepada Yu bagaimana pendapatnya tentang sorak-sorai ini. K kemudian memberikan prediksi. Tidak lama lagi, kefanatikan ini, kekayaan, dan kehormatan yang tak terbayangkan oleh orang biasa akan menjadi milik Yu. Aku akan menjadikanmu raja di dunia ini, tegas K dengan mata berbinar. Namun di balik itu, K menggumam dalam gelap hatinya. Lalu, akhirnya, waktu untuk membalaskan dendamku akan datang. Aku benar-benar menantikannya. Ketidakadilan adalah betapa kejamnya dunia akibat penindasan. Kekecewaan hidup? Ungkapan ini menunjukkan keputusasaan mendalam melihat kejahatan yang tidak terbendung. Untuk sebagian orang, kematian sebagai perhentian penderitaan. Orang mati dianggap lepas dari rasa sakit dan ketidakadilan hidup. Di dalam malam yang gelap dan sunyi, Yu kembali teringat memori masa kecil ketika ia hidup di jalanan sendirian. Yu teringat kala itu dihampiri sosok pria misterius dan meninggalkan sebuah janji. Sampai jumpa lagi saat kau menjadi lebih kuat, nak. Hari esok yang cerah menyambut aktivitas di Lion Boxing Club. Namun, suasana mendadak tegang saat pelatih K mendapati keluhan dari Josh, salah satu petinju muda di sana. Josh menuntut untuk dijadikan murid asuhan pribadi K jika ia mampu memenangkan latih tanding melawan Yu. Mendengar itu, K tertawa. Hahaha, kalau menang ya, 1 pukulan saja. Jika kau bisa mendaratkan 1 pukulan saja ke wajah bocah itu, aku akan menjadikanmu juara dunia. Kabar tentang pertandingan ini menyebar cepat. Para petinju lain berkumpul dengan antusias, penasaran seberapa hebat bocah jenius yang dibawa sang legenda kali ini. Namun mereka juga tidak bisa meremehkan Josh, yang belakangan ini kemampuannya meningkat drastis. Sambil memasang handwrap, amarah Josh mendidih. Ia teringat kembali percakapannya dengan K yang terasa seperti penghinaan. Saat Josh mempertanyakan apa yang kurang dari dirinya, K menjawab dengan santai bahwa kemampuan Josh hanyalah standar yang sudah banyak bertebaran di mana-mana. Bahkan, K menegaskan bahwa dalam perjalanannya ke beberapa negara baru-baru ini, ia telah menemui 2 orang yang memiliki kemampuan jauh melampaui Josh. Buat apa aku membesarkan anak yang bahkan batas kemampuannya sudah diketahui? Kalimat K itu terus terngiang, membuat Josh tertegun 1000 bahasa. Dengan sisa harga diri, ia bertekad, saya akan menghancurkan bocah lusuh itu dan membuktikan bahwa pelatih telah salah membawanya kemari. Di sisi lain ring, Yu justru masih terlihat bingung, bahkan sekedar untuk memasang handwrap sendiri saja ia tidak bisa. Melihat itu, Josh semakin kesal. Mana mungkin ia bisa dikalahkan oleh orang amatir yang memasang rap pun belum becus. Satu persatu, para petinju di sana berdatangan ingin menyaksikan pertandingan yang telah mereka nantikan. Salah satu dari mereka menyuruh yang lain untuk memperhatikan badan Yu yang kurus krempeng untuk ukuran seorang petinju. Namun seorang senior di sana memperingatkan mereka dengan nada gentar agar tidak menyepelekan anak yang dibawa langsung oleh pelatih K. Ia teringat saat K membawa Aaron Tide. Bakat yang dipilih K selalu berada di level yang berbeda. Ia pun bergumam, Josh, apa yang akan kau lakukan saat menyadari ada lawan yang tak bisa kau kalahkan dengan kekuatanmu? Akhirnya semua persiapan selesai. K bertanya apakah Yu gugup dan Yu hanya menjawab datar, tidak juga. Dalam benaknya, Yu malah heran kenapa semua orang berkumpul di sini. Sebelum bel berbunyi, K memberikan satu aturan tinju yang sangat simpel kepada Yu. Mulai saat ini hingga kau pensiun nanti, jangan biarkan orang lain memukulmu, walau hanya 1 pukulan. Yu mengangguk pelan, seolah instruksi itu adalah hal paling mudah di dunia. Oke, sepertinya ronde pertama cukup dengan itu, ucap K sambil melangkah turun dari ring. Pertandingan dimulai. Josh langsung melesat agresif, meluncurkan serangan pembuka yang dahsyat. Namun tepat beberapa sentimeter sebelum mengenai sasaran, Yu menghindar dengan sangat tenang. Pukulan beruntun yang tajam terus dilancarkan Josh, tapi Yu bergerak seperti bayangan, lihai dan tak tersentuh. Para penonton yang menyaksikan semuanya melongo, tak mengira Josh akan langsung menyerang secara agresif dan setiap pukulan Josh begitu tajam dan cepat. K melihat Yu menghindari semua pukulan Josh, tersenyum getir bahagia. Serasa ia ingin melepas Yu di medan perang saat ini juga. Para penonton mulai merasa aneh. Kenapa pukulan Josh yang begitu presisi dan tajam tidak ada yang mengenai Yu? Senior yang menyaksikan itu mulai berkeringat dingin. Monster apa lagi yang kau bawa, K?
Dia menghindari semua pukulan mematikan sedekat itu tanpa menggunakan teknik pertahanan apapun. Josh yang sedang sibuk memukul Yu merasa kesal. Apa di matanya tanganku ini terlihat seperti slow motion? 3 menit sudah mau hampir habis, namun penonton dibuat melongo tak percaya tak ada satupun tinju Josh yang berhasil mengenai Yu. Josh yang ngos-ngosan tidak percaya, mana mungkin hal seperti ini bisa terjadi. Jangankan memukulnya, mengenai kulitnya saja tidak bisa, ucap Josh dalam hati. Josh teringat kembali perkataan K. Ternyata semua perkataan pelatih K bukan untuk mempermainkannya, melainkan semua perkataan itu adalah kebenaran yang terbukti sekarang. Seketika Josh merasakan ketakutan yang mengerikan. Ia serasa sedang menghadapi dinding tinggi yang tak berujung di hadapannya. Di tengah rasa ketakutan itu, Josh mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kali ini ia menghela nafas panjang dan ingin melakukan strategi yang tidak biasa. Ia akan melakukan kombinasi fake punch yang rumit dan cepat. Josh melesat menyerang Yu kembali. Namun sayang, setelah melakukan beberapa fake punch yang cepat pun, tidak ada perubahan yang terjadi. Ia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, bagaimana bisa ini terjadi. Belakangan ini dia sudah meluangkan waktu tambahan, bahkan performanya meningkat pesat. Ia percaya dari dulu, yakin kalau kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ia pun berlatih lebih lama, lebih keras daripada orang lain demi mengejar impiannya dan menjadi sekuat Erentide. Kay yang melihat pertarungan itu bergumam, "Apa kau merasa ini tidak adil, Josh? Tinjumu sangat bagus. Footwork, kemampuan memukul, ketepatan, kekuatan fisik, intuisi, semuanya menakjubkan. Itu adalah hasil dari bakat luar biasa dan kerja keras yang telah kau lakukan, Josh. Tapi jangan terkejut, Josh. Suka atau tidak, di depan orang yang punya bakat yang mencengangkan ini, kau tidak bisa melakukan apapun. Jangan terlalu merasa tidak adil. Kau juga ada di posisi sekarang ini setelah mengalahkan banyak orang." Ronde 1 pun akhirnya berakhir. Wasit menyuruh mereka berdua beristirahat ke corner. K yang melihat Josh sudah diambang batas memutuskan mengakhiri semua ini. Ia lalu memberitahu Yu peraturan tinju yang kedua, yakni meninju lawan. Manusia akan pingsan kalau dagunya dipukul dengan benar. Jadi tinju itu simpel, cukup menghindar dan memukul dengan baik. Mudah kan? Ucap K kepada Yu. Baiklah, jawab Yu datar. K merasa arahan itu kepada Yu sudah cukup. Karena pada dasarnya memang tinju itu seperti itu, memukul dan menghindar dengan baik. Oleh karena itu, semua petinju mengasah kemampuannya dengan sekuat tenaga agar bisa menghindar dan memukul dengan baik. Tapi orang-orang jenius bisa menerapkan gerakan natural yang telah ada sejak mereka lahir. Bagi para jenius, memberi arahan yang mudah akan lebih efektif untuk mencapai tujuannya ketimbang memberitahu beberapa teknik yang rumit, karena mereka sudah memiliki insting dan gaya bertarung sendiri. Terlebih lagi, bakat yang dimiliki Yu merupakan bakat ekstrim yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keberadaannya adalah penyempurna tekniknya. Ronde 2 akan segera dimulai. Di sudut ring, Josh terus menatap Yu dengan kesal. Wasit menyuruh mereka berdua datang ke tengah ring untuk dimulainya ronde kedua. Josh akhirnya mengakui kemampuan Yu. Menurutnya, Yu memiliki gerak refleks yang luar biasa. Rasanya seperti bertarung melawan setan. Bakat yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Tapi Josh percaya ada satu hal yang tidak bisa dimiliki hanya dengan mengandalkan bakat, yakni kekuatan fisik. Kekuatan fisik hanya bisa diraih dengan kerja keras. Josh juga yakin setelah ronde 1 tadi berakhir, Yu pasti sekarang sudah kelelahan. Meski Josh membuang-buang tenaga di ronde pertama karena terlalu bersemangat, ia optimis kali ini bisa menekan Yu secara perlahan karena ia unggul dalam hal stamina. Bel berbunyi menandakan ronde 2 dimulai. Hanya butuh 0,5 detik, pukulan sangat keras dan tidak terlihat mengenai dagu Josh, membuatnya TKO dan tak sadarkan diri. Singkat cerita, beberapa puluh menit berlalu, Josh yang terus dibangunkan wasit akhirnya sadar dari pingsannya. Josh yang masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi melihat suasana sekitar. Para penonton sudah pulang sebagian dan menyisakan dirinya dan wasit saja. Ia akhirnya sadar levelnya benar-benar jauh berbeda. Ternyata ini yang dimaksud pelatih kah? Buat apa membesarkan anak yang sudah mengetahui batas kemampuannya? Di tengah lamunan itu, tiba-tiba Yu naik lagi ke atas ring dan menanyakan kepada Josh. Apakah Josh tidak mau mencoba bertanding sekali lagi?
Josh menjawab kalau itu akan menyedihkan sekali. Sekarang aku sudah tahu bakatmu, jadi enyahlah, ucap Josh kesal. Mendengar itu, Yu teringat kembali Inje yang tidak pernah menyerah saat ia dijatuhkan. Baiklah kalau begitu, jawab Yu sambil berlalu pergi. Namun sebelum pergi, Josh ingin menanyakan satu hal. Saat pergi ke negaramu, pelatih bilang kalau ada anak yang lebih kuat dariku selain dirimu. Apa kau tahu siapa dia? Yu menoleh dan menjawab, iya. Mendengar itu, Josh lanjut bertanya, apa benar dia lebih kuat dariku? Yu terdiam sejenak dan membayangkan Inje, bukan Ryu, yang berada di hadapannya. Mungkin, jawab Yu sambil melangkah pergi. Dua tahun telah berlalu. Sin beralih ke kantor salah satu media berita di Amerika. Peter, salah satu jurnalis tinju terkenal, mendengar kabar kalau para rookie kali ini banyak yang sangat berbakat. Menurut Peter, kelas ringan kali ini akan semakin banyak drama dan lika-liku yang menyenangkan. Salah satu kolega Peter menghampiri, menanyakan apakah ada berita bagus. Peter menjawab bahwa atlet yang dibawa pelatih K akan segera melakukan pertandingan debut sebentar lagi. Kolega Peter itu merasa antusias karena semua orang memang sedang menantikan petinju tersebut. Peter pun setuju karena K adalah orang yang selalu membawa anak didiknya menjadi juara dunia. Jadi tidak mudah menggali informasi dari orang itu. Namun Peter dengan kerja kerasnya berhasil menggali satu informasi. Selama 2 tahun ini, K hanya melatih atlet itu untuk ketahanan fisiknya saja. Apa yang sebenarnya dipikirkan orang tua itu? Ucap Peter keheranan dengan jalan pikiran K. Sin berpindah kepada Yu. Terlihat tubuh Yu setelah 2 tahun kini semakin tinggi. Ia sedang melakukan rutinitas olahraga pagi. Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that. Di sisi lain, di Lion Boxing Club, pelatih K sedang mendengarkan informasi dari Carmen tentang lawan debut Yu. Carmen menjelaskan kalau lawan Yu kali ini memiliki tinggi badan 172 cm, berat badan 61 kg, total rekor 9 kali menang dan 7 kali kalah, dan ia mempunyai gaya bertarung in-fighter. In-fighter adalah gaya bertarung menyerang dari jarak dekat menggunakan pukulan pendek dan cepat. Dia adalah John Taker, atau biasa disebut juga Rookie Killer. Julukan itu didapatnya dari penonton karena ia sering menjatuhkan para atlet rising star, calon bintang yang melakukan debut. Keahlian John adalah memanfaatkan permainan bernuansa pelanggaran dengan aktif dalam keadaan in-fight, lalu menyudutkan atlet yang belum memiliki banyak pengalaman. Carmen juga menegaskan kalau John sebenarnya hanya petinju biasa dan tidak menonjol kalau tidak melakukan pelanggaran. Tapi Carmen juga selalu mengawasi dan mengamati para petarung. Bahwa statistik John belakangan ini selalu berhasil mengakali aturan permainan, seolah-olah itu tidak pelanggaran. Ditambah lagi, Carmen melihat berat badan Yu turun drastis, dan yang dilakukan Yu sampai sekarang hanyalah membentuk tubuh dan menonton video para juara dunia sebelum menjadi juara dunia. Apa itu tidak masalah? Tanya Carmen khawatir. K menjawab, aku jadi bingung mau jawab apa. Sin berpindah ke camp pelatih John Taker. Terlihat John sedang melakukan latihan rutin seperti biasa. Ia mengayunkan beberapa teknik pukulannya. Peter yang melihat itu menyadari kalau itu adalah headlock hook, pukulan yang terkenal untuk menjatuhkan para rookie. Pelatih di sana membenarkan ucapan Peter, dan itu adalah senjata utama John. Headlock hook adalah serangan bernuansa pelanggaran di mana ia menyerang dengan memegang tengkuk lawan saat melakukan serangan hook bertubi-tubi. Ditambah lagi, John mempunyai kekuatan power yang lumayan, jadi teknik itu begitu cocok dan sempurna bagi John. Ternyata kemampuannya mengalahkan calon bintang selama ini bukanlah isapan jempol semata. Setelah latihan selesai, John diberi perintah oleh pelatih untuk istirahat dan melakukan sesi wawancara dengan Peter. Peter merasa tidak percaya akan mewawancara John sebelum bertanding. Ia merasa lawan kali ini adalah orang yang spesial. Namun John juga merasa itu wajar karena lawannya kali ini adalah anak yang dididik langsung oleh pelatih K yang legendaris. Aku penasaran kali ini dia membawa monster seperti apa. Dan tujuan kamu pasti ingin tahu perasaanku sebagai korbannya seperti apa. Begitu kan Peter? Ucap John. Mendengar itu, Peter tertawa dan mengatakan kalau keinginan kantor memang seperti itu. Tapi Peter mengatakan kalau ia pribadi mempunyai pendapat yang berbeda. Ia merasa dirinya tertarik dengan karakter John sebagai rookie killer. Olahraga tidak menarik kalau berjalan sesuai prediksi, pungkas Peter.
John yang mendengar itu langsung antusias dengan pendapat Peter yang merupakan unpopular opinion. Karena John selalu menganggap kebanyakan penonton itu bodoh. Kebanyakan penonton selalu memandang bakat, anak didikan siapa, apa yang akan mereka raih di masa depan dan lain-lain. Menurut John, mereka sangat cerewet sekali. Disitulah John merasakan kebahagiaan ketika ekspektasi mereka tak berjalan sesuai rencana. Raut muka hampa dan keheningan ketika aku memenangkan pertandingan dari atlet kebanggaan mereka yang tumbang membuatku terangsang dan perasaanku sangat senang. John juga menambahkan, banyak dari para petinju bermain di dalam batas aman yang ditentukan peraturan. Menurutnya, tindakan itu sangat bodoh. Maka dari itu, ia memanfaatkan celah kenaifan tersebut dengan melakukan pelanggaran kecil. Hal itu membuat mereka kesal dan melakukan pukulan agresif yang membuat ritme mereka jadi kacau. Bagi John, satu-satunya peraturan di dunia ini adalah bertahan di antara hidup atau mati. Peter yang mendengar itu beranggapan siapapun akan terseret masuk ke dalam permainannya kalau bertemu atlet seperti ini. Ditambah lagi, John selalu memprovokasi ketegangan sebelum debut. John langsung menyuruh Peter untuk menyampaikan sebuah pesan jika berkunjung ke kamp pelatihan si tua bangka. Aku akan memunyah petarungmu dari kepala sampai kaki. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Samsul sebagai pelatih John menanyakan apakah wawancara tadi berjalan lancar. John menjawab ia sudah memprovokasi pihak lawan dengan cukup. John langsung bertanya dengan serius kepada Samsul, apakah dirinya bisa menang di pertandingan kali ini. Samsul menjawab kalau John hanya perlu percaya diri seperti biasanya karena ia telah cukup menunjukkan kekuatannya. Dan yang paling penting, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam tinju. Mendengar itu, John pun mengatakan ia akan memenangkan pertarungan ini. Singkat cerita, pertandingan debut Yu pun akhirnya tiba. Yu dan para pelatih berjalan menuju ruang ganti. Di sana, mereka disambut oleh para reporter. Mereka menanyakan apakah Yu benar tipe petarung outboxer. Outboxer adalah petinju yang mengumpulkan poin sedikit demi sedikit dengan cara memukul lalu menjauh sambil menggunakan footwork. Mereka juga menanyakan bagaimana Kei menemukan atlet Yu, dan pertanyaan terakhir, kali ini Kei mengincar kelas apa? Namun semua pertanyaan itu tidak dijawab. Carmen berjanji akan melakukan wawancara setelah pertandingan berakhir dan menyuruh mereka kembali. John yang berada di ruangan ganti sebelah berkata kalau koridor terlalu berisik. Samsul bertanya apakah John gugup. Mendengar itu John menyeringai. Ia mengatakan kalau dirinya adalah pembantai para rookie, jadi tidak mungkin gugup. Tiba-tiba panitia datang dan menyuruh John untuk bersiap karena pertandingan akan segera dimulai. John mulai memasuki ring tinju di tengah suasana penonton yang riuh sekaligus kontroversial. Ada yang mendukung, namun tak sedikit pula yang menghinanya karena gaya bertarungnya yang dinilai curang. Menanggapi semua itu, John hanya tertawa terbahak-bahak. Pertandingan kali ini dianalisis oleh Peter Collin bersama Bob Norris, pakar tinju sekaligus mantan juara dunia kelas menengah, yang akan membedah jalannya pertarungan secara mendalam. Collin menjelaskan bahwa petinju yang baru melakukan debut profesional bertanding dalam 4 ronde. Alasannya, durasi 4 ronde digunakan untuk memberi kesempatan petinju pemula membangun daya tahan, pengalaman, dan penyesuaian strategi tanpa langsung bertarung lama. Setelah beberapa pertandingan awal, biasanya setelah 4 kali bertanding, petinju dapat naik ke pertandingan 6 ronde, kemudian 8, 10, hingga maksimal 12 ronde untuk kejuaraan. John yang melihat orang yang menonton hari ini begitu ramai, merasa tercengang. Ia tak menyangka efek dari kepopuleran pelatih K bisa membuat penonton datang semasif ini. Baginya, ini pertama kalinya ia mendapat penonton sebanyak ini. Aku sudah tidak sabar melihat tatap mata penuh kekecewaan mereka, ucap John menyeringai. Tak lama kemudian ketika Collin asik berbicara dengan Bob, ia teralihkan fokusnya melihat petarung baru yang dibawa K, siapa lagi kalau bukan Yu. Collin mengumumkan kedatangannya beserta profil tubuhnya. Tinggi badan 180 cm, reach atau jangkauan 185 cm, berat badan 61,1 kg. Kita sambut anggota Lion Boxing Club, Yu! Kira-kira apa yang akan ditunjukkan oleh atlet didikan K yang selama ini disembunyikan? Ucap Collin dengan semangat yang menggebu. Akhirnya, K pun menyuruh Yu untuk naik ke ring tinju. Awal di mana perjalanan tinju Yu sebagai boxing profesional akhirnya sebentar lagi akan dimulai. Sang jurnalis, Peter, datang menyaksikan.
Ia tak sabar ingin tahu kira-kira atlet yang hanya dilatih fisiknya saja selama 2 tahun tanpa diajarkan teknik apapun akan berakhir bagaimana. Samsul sebagai pelatih John memberikan arahan kalau Yu tidak mungkin bermain in-fighter. Kemungkinan Yu akan fokus bermain di outboxing. Samsul juga menambahkan tidak masalah Yu mau memukul berapa kali. Yang terpenting giringlah rookie itu untuk masuk area jangkauanmu seperti yang telah kau lakukan saat latihan, John. Di sisi lain, Kei hanya memberi arahan simpel. Kau ingat perkataan tadi kan? Kau cukup melakukannya seperti itu. Tepat seperti yang kubilang, tidak lebih, tidak kurang. Mendengar itu, Yu mengangguk-angguk. Akhirnya, ronde 1 pun segera dimulai. Colin mengumumkan apakah kali ini John berhasil mengalahkan lawannya dan menjaga julukannya sebagai rookie killer, atau atlet Yu akan menunjukkan kemampuan yang sesuai dengan nama besar K. Wasit pun datang menghampiri. John yang melihat tatapan Yu yang tenang menyeringai. Sebagai rookie, kau boleh juga karena cukup tenang. Aku akan melihat apakah kau tetap bisa setenang itu sampai akhir pertandingan, Kid. Akhirnya, bel pertandingan pun sudah berbunyi menandakan pertarungan sudah dimulai. John merasa ini sebagai acara penyambutan. Pertama-tama, ia akan melancarkan satu pukulan sambil pura-pura menyentuh sarung tinju Yu. Namun entah apa yang terjadi, ketika John melihat sosok Yu memasuki mode pertempuran, mata John tidak berkedip sedikit pun. Atmosfer tiba-tiba menjadi dingin mencekam. Suara penonton tiba-tiba menghilang. Rasa takut melanda dirinya. Rasa takut ini seperti rasa takut yang pernah ia alami semasa kecilnya. Kakinya bergetar tidak bisa bergerak. John merasakan ketakutan yang absolut menyebar ke seluruh tubuhnya. Seakan-akan dirinya sedang ditodong pistol yang besar tepat di depan wajahnya. Colin menanyakan kepada Bob, kalau dilihat dari tinggi badan atlet Yu, bukankah dia termasuk atlet yang sangat tinggi di kelas lightweight? Bob membenarkan hal itu. Ia menegaskan kalau tinggi Yu sama dengan Jean-Pierre, juara dunia kelas ringan saat ini, yakni 180 cm. Yu merupakan atlet yang sangat tinggi di kelasnya. Colin tak menyangka John masih terdiam kaku. Padahal biasanya, begitu bel pertandingan berbunyi, John akan langsung memasang jarak dengan tangan depan sebagai pembatas. Mendengar itu, John geram dengan dirinya sendiri. Belum apa-apa, ia sudah merasa ketakutan. John akhirnya melesat ke arah Yu. Secara mengejutkan, tiba-tiba pukulan tak terlihat menyayat tulang pipinya. Semua orang terpaku, terheran-heran apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua terkejut kebingungan kenapa tulang pipi John tiba-tiba berdarah. Ka yang melihat itu langsung tersenyum lebar. Kita kembali ke rapat tempo hari ketika Carmen memperkenalkan John kepada kakak yang menjawab dirinya bingung membuat semua orang di sana tak mengerti dengan ucapan K. Namun K nyatanya tidak memperhatikan semua informasi yang diberikan Carmen. Dalam benaknya ia malah bertanya-tanya, bagaimana aku harus memasak anak itu agar bisa membuat penonton tercengang dengan debut Yu. Mimin yang melihat ini hanya bisa bilang, kembali lagi ke masa sekarang. John yang menerima serangan hantu itu masih diam terpaku, masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Namun di tengah lamunan keheranan itu, Yu tiba-tiba berada di depannya dan melancarkan rentetan pukulan brutal menghujani wajah John sampai darah memuncrat kemana-mana. K yang melihat itu puas, ia merasa Yu menuruti semua arahannya. Arahan K ternyata, lakukan semua pukulan seolah kau mengiris dan memotong dagingnya. Ini membuat penonton, para atlet akan mengingat siapa dirimu. Para penonton masih merasa aneh karena tangan Yu tidak terlihat, seakan-akan tidak melancarkan jab saking cepatnya. Wasit yang melihat pertandingan mengerikan itu bergumam dalam hati. Dasar orang tua gila, sebenarnya apa yang kau bawa kali ini? John yang sudah kehilangan banyak darah, matanya tiba-tiba menjadi gelap, pandangannya menipis. Setelah dipukuli cukup lama, ia baru menyadari dirinya sudah berlumuran darah. Wasit pun menghentikan jalannya pertandingan karena ini sudah tidak wajar. Colin yang melihat itu akhirnya buka suara. Ia tak menyangka dalam hitungan detik wajah John sudah hancur seperti itu. Dokter langsung memasuki ring dan memeriksa keadaan John. Dokter terkejut dengan apa yang ia lihat. What the fuck? Apa ini? Selama 21 tahun menjadi dokter ring, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti ini, ucap dokter dalam hati. Melihat dokter hanya terdiam terpaku,
Wasit menanyakan apakah ada masalah. Dokter masih memperhatikan bekas luka dari pukulan Yu. Menurut dokter, kulit wajah memang tipis dan mudah untuk pecah atau robek karena gesekan atau pukulan. Namun yang mengejutkan adalah robekan ini tidak seperti memakai tangan, tapi lebih seperti memakai belati karena robekannya terlihat rapi sampai-sampai dokter tidak bisa mempercayainya. Serius? Dia membuat luka seperti ini memakai sarung tinju, gumam dokter dalam hati sembari menatap sarung tangan Yu. Terlihat John masih melamun terkesima. Pikirannya melayang entah di mana. Mungkin John langsung merasakan trauma.